Sekarang saya bikin steak kesukaan saya. Nama steaknya saya nggak begitu pasti, bumbu-bumbu spesifiknya juga nggak begitu jelas. Pertama saya siapkan daging steak. Di sini ada 6 potong, satu untuk saya, satu untuk istri saya, dua untuk anak saya, satu lagi spare kalau mau nambah. Pertama saya siapkan daging, kemudian saya tusuk-tusuk pakai garpu, tujuannya supaya bumbunya meresap. Setelah cukup lubang-lubangnya, kemudian saya beri ini nama bumbunya Montreal steak. Montreal steak atau isi dalamnya pasti sekitar black pepper. Black pepper itu lada hitam. Kemudian saya kasih di sini sedikit seasoning salt, garam bumbu yang sudah dicampur dengan beberapa rempah-rempah. Selanjutnya kemudian dari bumbu-bumbu ini saya tekan-tekan dikit dengan menggunakan sendok supaya bumbunya meresap. Setelah saya tekan-tekan dengan sendok, saya taburin sedikit kecap manis. Di sini saya menggunakan kecap manis ABC. Tapi ini bukan iklan ya. Saya taburi. Kecap ini membuat rasanya menjadi lebih gurih. Kemudian setelah saya beri kecap, saya ratakan dengan menggunakan sendok lagi. Tujuannya supaya bumbunya meresap merata ke dalam daging. Kalau dirasa kecapnya kurang, bisa ditambah lagi. Gak perlu takut-takut karena kecap tidak akan merubah rasa steak secara signifikan. Signifikan itu secara drastis. Oke. Sesudah ini saya akan diamkan steak ini di dalam kulkas, di dalam pendinginnya, bukan pendingin biasa, dan saya simpan selama
mungkin setengah jam. Selain itu untuk sayurannya saya akan siapkan ini brokoli. Brokolinya akan saya steam. Di steam, bukan direbus. Karena kalau direbus, dia akan kehilangan banyak bahan-bahan bergizinya. Sementara kita menunggu daging benar-benar marinate sempurna, saya akan mempersiapkan pembakar ini, grill. Oke, grill pertama saya akan panaskan sekitar 250 derajat Fahrenheit. Akan panaskan benar-benar panas sampai temperaturnya menunjukkan 250 derajat Fahrenheit. Maksud saya akan bukan 250 derajat Fahrenheit tapi 250 derajat Celcius, sehingga dia cukup hangat. Temperatur yang kita gunakan membakar ya sekitar kisaran 200 sampai 250. Kita harus pastikan dagingnya matang di dalam dan tidak gosong di luar. Dagingnya saya kira sudah cukup marinate ini ya. Kemudian ya saya akan siap untuk dibakar. Ini temperaturnya sudah menunjukkan 250, maka apinya akan saya bikin medium low. Medium, bukan medium low, medium. Kemudian saya bersiap untuk memasukkan steaknya, menaruh steaknya ke panggangan. Taruh steaknya ke panggangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beautiful. Saya tutup, saya biarkan selama kurang lebih 5 menit. Terserah kamu aja. Hah? Ya kalau ada anak-anak pasti gak.
program makan keto. Diet keto. Kita cek udah setengah mateng, kita coba balik sebagian ada yang gosong, ada yang apinya tidak. Bagus. Kemudian saya tambah bumbu-bumbu sedikit. Bukan gosongnya karena pengaruh kecap ini. Kita tutup lagi, kita panaskan lagi sampai 250 derajat. Sekarang kita cek lagi steaknya udah matang atau belum. Ini kayaknya. Coba tusuk dapatnya udah matang. Ya. Sekarang kelihatannya sudah matang ini dagingnya. Good. Pindahin ke sini. Wow. Matikan bakarnya. Sekarang kita coba akan susun di piring. Wanginya sangat luar biasa. Inilah steak indah.
Ini brokolinya, ini benar-benar makanan yang sangat saya sukai, dan kita bagi rata brokolinya sehingga dia terlihat sangat indah dan mengundang selera makan. Ya, saya bikin 6 pieces kan, yang 2 saya kasihkan tetangga. Ya. Sekarang hasilnya seperti ini nih. Saya akan beri sambal ABC. Lihat colornya begitu indah, gelap, warna daging bakar dengan sambal ABC, terus dengan brokoli steam.